Oke, Sobat Soleh semuanya ketemu lagi sama kita hari ini dan kita mendatangkan bintang tamu yang luar biasa ya Ci ya. Sekali. Nah, kita mau membahas masalah kesehatan karena anak-anak muda itu rata-rata sudah sangat tidak aware sekali dengan kesehatan. Betul sekali, apalagi kalau zaman-zaman sekarang itu ya kayak pola hidup tuh semakin awur-awuran Betul. gitu ya. Udah kayak dulu makanan tuh banyak yang street food, junk food Betul. kayak gitu. Apalagi kan anak-anak muda sekarang nih ya, ada yang sukanya itu pagi udah bangun kerja gitu, tapi malam masih keluar gitu. Kadang ada yang nggak pulang. Terus ada yang dimarahin sama mamanya. Oh iya, ada yang kayak gitu terus padahal dari pagi itu udah di sini, Iya. ntar siang di sini, malam ternyata masih di sana. Nah, makanya nggak pulang gitu loh. Iya. Dan nggak pulang terus akhirnya beberapa hari setelah kejadian kan dimarahin sama mamanya. Iya. Terus nangis ngepap ke aku gitu. Mana kayak minuman nggak sehat, Makanya. makanan tidak sehat, Tuh, begadang. makanya kita sekarang harus membahas dan Iya. memberikan pengetahuan kepada Sobat Selai semuanya yang mungkin kehidupannya yang malam jadi siang, yang siang jadi malam gitu. Nah, kali ini di tengah-tengah kita ada Dokter Novita Megawati Esket MM yang Sama dokter nih sering yang kita Dua biasanya loh ini panggil dokternya. Dokter Mega. Dan juga pasiennya. Pasiennya yang betul. Dan kali ini kita mau membahas masalah edukasi kesehatan dan juga nanti akan ada pengenalan tentang Bagong Adventure Museum Tubuh. Oh, jadi beliau ini datang dari Bagong Museum Museum Tubuh. Tubuh. Di sana itu ada dokternya ternyata ya. Dok, ya? Iyalah. Berarti kita bisa konsultasi di sana itu sebenarnya. Oh, karena biasanya kalau Nisrina ke sana itu ya cuma lihat-lihat aja karena mungkin masih kecil ya. Jadi cari mana yang bisa dimainkan gitu. Nah. Ternyata bisa. Udah lama dok maksudnya di Bagong itu ada bisa konsultasi sama dokter. Sejak 3 tahun yang lalu. Oh, Jadi sebenarnya oke. tugas saya sebenarnya tugas utamanya tidak langsung konsultasi dengan pasien ya, dengan pengunjung ya. Tapi tugas saya di sana sebagai asisten operasional manager. Jadi ya selain mengelola segala operasional yang ada di sana, tugas utamanya adalah mengupgrade segala ilmu yang ada di sana. Kan tentang kedokteran nih, tentang kesehatan gitu. Oke, berarti lebih umum Lebih lagi umum, ya dokter ya. Jadi di sana kan kalau Nisrina pernah masuk ke Museum Tubuh. itu kan di situ ada hidung, ada mata, tapi Iya, dalam terus jadi kita keliling gitu ya, organnya. dokter. Nah, sebelum kita membahas masalah tentang tema kita, gimana kabarnya dokter hari ini luar biasa? Alhamdulillah luar biasa sehat. Mas Aryo gimana? Ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol dulu tetanggaan sama aku. dokter. Dokter. Tapi kamu kenal sama dokter? Enggak kenal. Enggak, dapat nomor dari Dennis. Terus dokter menghubungi aku, terus ternyata kita pernah ketemu satu event. Pernah ketemu. Gitu. Tapi emang kayak kota batu ya. Kamu kan tadi juga gitu kan. Ternyata Ternyata waktu agustusan kemarin yang make up dokter. Bener. Oh iya benar. Jadi akhirnya memang kita itu sedara sebenarnya ya. Darah. dari Nabi Adam. Nah makanya. Nah, Kita adalah saudara. Betul. kali ini kita mau bahas masalah kesehatan yang tentunya anak-anak muda kan jarang sekali aware gitu ya dokter. Tahu-tahu tiba-tiba diabetes, atau tiba-tiba kena A, B, C, D, E gitu. Tapi sekarang tuh juga banyak yang itu anak-anak muda karena gagal ginjal. Banyak banget itu memang. Nah dokter, menurut dokter sendiri saat ini anak-anak muda apakah memang darurat tentang kesehatan secara pribadi sih dokter? Darurat banget sih menurut saya itu sejak dari anak-anak ya. Sekarang itu daruratnya bukan cuman kawula muda seperti kita aja, tapi dari usia anak-anak karena udah terpapar sama ibaratnya banyak minuman-minuman kemasan. Yang terutama itu sih. Kalau dulu kan orang gagal ginjal masih ini ya, maksudnya usianya yang udah tua gitu, mungkin ya memang fungsi ginjalnya memang sudah menurun karena apa penuaan gitu. Kalau sekarang itu nggak jarang usia 30 udah gagal ginjal gitu ya kan. Kalau kita ke rumah sakit tuh banyak banget hemodialisa atau cuci darah itu pasien-pasien yang masih muda gitu. Nah itu sih faktor utamanya setelah diteliti kalau di Indonesia ini yang pertama minuman kemasan memang. Minuman kemasan ini ada dua.
penyebab bahayanya, penyebab yang membahayakan itu yang terkandung di minuman kemasan ini. Yang pertama pemanisnya, yang kedua pengawetnya. Oke. Itu yang bahaya itu. Ya mungkin ada klaim misalkan minuman kemasan ada vitamin C-nya, ada apanya gitu ya. Tapi itu tidak sebanding dengan bahayanya. Pengawetnya sama pemanisnya gitu. Karena memang itu ya, maksudnya pengawetnya juga Yang bahaya. Lumayan. Loh dok, tapi kalau kayak susu kemasan biasanya kan anak-anak kecil dikasih susu gitu, misalnya buat bekal sekolah, Iya. itu juga termasuk minuman kemasan yang berbahaya nggak sih dok? Pernah dengar nggak 2 tahun yang lalu itu sempat booming, ada seorang dokter spesialis anak yang mengatakan bahwa susu kemasan itu bukan susu. Oh belum pernah dengar. Belum dengar? Iya, jadi lebih banyak gulanya. Jadi sebenarnya kalau berbahaya itu kita nggak bisa ngomong begitu ya, tapi kita lihat kembali aja deh apapun yang mau diberikan ke anak itu mau susu. Harapan kita kan dia biar sehat dapat susu gitu Iya, kan. praktis juga kan. Nah, masalahnya kita sekarang memilih aja nih. Jadi yang kita kasih itu lebih banyak susunya atau kandungan gulanya. Sesimpel itu aja sih. Kalau lebih banyak gulanya saya sarankan jangan gitu. Kan Lebih baik banyak kok dikurangi. pilihannya. Boleh kalau UHT mungkin UHT yang plain. Jadi jangan yang rasa-rasa apa yang terlalu manis gitu, jangan seperti itu. Yang lebih bagus lagi Kayak anak-anak kecil sekarang kalau yang dikasih yang plain kurang itu ya. nggak seneng gitu ya. Karena Kebiasaan, betul ya, betul gitu ya. karena kebiasaan, karena Dari yang udah biasa biasa makan manis-manis manis gitu, sekalinya nggak makan manis ya nggak mau dia jadi. Soalnya darah yang di dalam darah yang mengandung banyak gula, kebalik ya, kadar gula yang tinggi di dalam darah itu bisa menggerogoti, ibaratnya menggerogoti keadaan pembuluh darah, jadi merusak pembuluh darah gitu. Nah di tubuh itu pembuluh darah yang rusak duluan itu pembuluh darah yang kecil-kecil nih Mbak Nisrina. Pembuluh darah yang kecil-kecil itu contohnya di dalam ginjal, kemudian di mata, kemudian otak sama jantung gitu. Oh, itu yang lebih dulu rusak biasanya. Makanya Rentan ya? ya, contoh kalau orang diabetes, orang kencing manis kan gula darahnya yang tidak terkontrol ya, yang maksudnya yang nggak pengobatan rutin gitu, itu kan nggak terkontrol, lebih sering tinggi nih gula darahnya. Nah itu biasanya komplikasinya kan ke situ, biasanya ke ginjal, ya terus mata jadi rabun gitu. Gitu ya. Betul. Betul ya, dokter, Tapi ya? bukan glaukoma namanya. Namanya kalau pengerusakan mata karena DM itu namanya neuropati diabetik. Itu karena gula yang menyerang ke darah itu tadi. Iya, ke pembuluh darah. Pembuluh Jadi darah. kualitas pembuluh darah itu menurun kalau ada gula, kebanyakan gula di situ. Berarti yang paling jahat sekarang ini maksudnya yang jarang kita sadari adalah gula itu tadi. Gula yang berlebihan itu Atau yang nggak mungkin ada kayak alternatif lain untuk pengganti gula. Jadi rasanya tetap manis seperti rasa manis Seperti gula. tapi mungkin ada alternatif. Nah itu aku juga sempat dengar dokter kan ada gula yang cair itu betul, yang dia rasanya memang lebih manis. lebih nyetak Itu gitu. Tapi stevia katanya itu kan ya. iya, tapi katanya kok anu ya dok ya, sempat beberapa akhir ini Nisrina dengernya justru itu ada bahayanya juga gitu dokter. Jadi itu masih pro kontra. Karena biasanya kalau itu kan bandingannya yang biasa kita sebut stevia itu kan gula yang terbuat dari daun stevia ya. Oke. Kalau gula pasir itu kan dari tebu. Iya betul. Nah, misalkan gula pasir itu 1 sendok, stevia itu hanya butuh 1 sampai 2 tetes kan gitu. Iya. Jadi klaimnya itu lebih aman daripada gula. Memang awal-awal itu seperti itu, tapi sekarang banyak penelitian yang ada efek sampingnya stevia itu tadi. Jadi walaupun dia sedikit, tapi rasa manisnya itu kan tetap Ngendal gitu loh. Iya, tetap tinggi gitu. Nah, itu sih yang masih jadi kontroversi itu. Jadi kalau saran terbaik ya kalau nggak urgent nggak usah pakai gula lah, atau sedikit mungkin lah gitu. Kalau kita kan stop gula sama sekali, gula kan nggak bisa gitu ya, susah ya. Betul, Atau kayak betul. madu gitu masih bisa ya? Madu bisa. Kok nyanyi malah? Tapi madu sekarang juga banyak yang Gula juga. yang dicampuri gula juga. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kita harus mengambil langsung Tebu apa kita langsung makan tebunya?
masalah gula kan tidak hanya dari minuman tapi dari makanan, dari kayak gitu kan juga gula ya dokter. Iya, iya, Ya mungkin lebih ditata saja, mungkin kalau hari Jangan ini, kebanyakan. Betul. kayak teh ini kan kolak gitu kan. Ya mungkin nanti nggak minum. Iya. Cuman ini aja manisnya. Jadi lebih mengontrol lagi aja. Nanti kalau udah jadi kebiasaan, ya kita akan terbiasa tanpa gula. Iya benar-benar. Rasanya lebih enteng ya dok ya. Kalau ngurangin gula Udah itu. pernah diet gula ya? Pernah ini minumnya americano tanpa gula. Jadinya waktu Terus kena kemarin lambung ya kali. dokter. American Patch kena mental langsung kan dok. Itu pembuluh darahmu oke, Lambungnya. Tapi itu ngaruh banget ngurangin gula. Dokter melihat sekarang kan anak-anak remaja atau dewasa yang menuju senior ya, itu kan memang sangat darurat sekali dengan kesehatan apapun itu. Dari tenaga medis biasanya memberikan pemahaman seperti apa biar anak-anak muda ini mulai tersadar bahwasanya tadi kan kayak Putu, Nisrina sama saya, oh ternyata kita gula tuh terlalu banyak. Akhirnya Makanya kita semanis ini. Parah. Nah, caranya untuk mengedukasi dokter agar masuk juga ke generasi muda bahwasanya kayak kalau terlalu berlebihan itu kan tidak baik itu. Betul. Gimana caranya? Kalau saya sih melihat dulu dari permasalahan yang sekarang timbul nih Mas Aryo, yang paling urgent nih apa sehingga itu yang harus diperbaiki, terutama terkait makanan-makanan kemasan itu yang mengandung gula berlebihan atau ada pengawetnya, itu dikurangin. Kalau bisa nggak usah deh itu. Kemudian kita kembali ke real food gitu kan nggak apa-apa ya kok. Kalau sekarang itu trennya kan nggak ada ya anak muda kayaknya makan ubi kukus. Oh iya. Padahal itu kan sehat banget. Benar. Nggak ada campurannya apa-apa. Terus itu walaupun karbohidrat tapi kan bagus gitu kan. Lebih baik mungkin real foodnya seperti itu. Atau ini ya gedang godong. Nah, bagus banget itu. Iya gedang godong itu enak. Gedang kodok. Iya, itu kan enak. Terus yang kedua urgensinya lagi ini masalah kebutuhan cairan atau minum air putih. Banyak banget anak sekarang tuh nggak suka air putih. Astagfirullahaladzim. Minum air putih. Terus minumnya apa? Minumnya ludah sendiri tuh dok. Apapun makanannya minumnya ludah sendiri kalau Nggak dia. tahu ya, kenapa kayak orang-orang Nggak haus gitu ya? kamu nggak apa-apa tuh habis makan tuh Nggak langsung minum. itu tapi bisa minum itu kayak nantinya Tapi jarang, berapa jam aku lagi pribadi juga kadang-kala kayak Iya, butuh jarang dokter minum. habis makan gitu kayak minum ya ntar aja lah. Iya, Oh gitu. Iya. Tapi itu baik nggak sih dokter? Kalau katanya tuh habis makan jangan langsung minum, nunggu jarak dulu. Itu bener nggak? Ada yang kayak gitu soalnya. Fungsi minum ini kan untuk nggak seret. membantu supaya lancar penggilingan makanannya itu kan. Sama mungkin utamanya biar nggak kesedak aja sih ya, biar nggak keseratan aja gitu. Kalau masalah keseratan kan mungkin lebih ke ini ya kebiasaannya aja. Oh Iya. udah terbiasa nggak keseratan kok pakai itu gitu. Atau mungkin memang suka makannya itu yang ada kuah-kuahnya gitu mungkin. Jadi membantu ada airnya lah gitu. Sebenarnya yang bagus ya tetap minum itu sebelum makan, setelah makan gitu. Nggak perlu dijarai dulu dok. Nggak perlu sih kalau saya. Cuman ya tahu kapasitas lambung aja lah. Jangan terlalu banyak nanti nggak nyaman lambungnya kalau terlalu banyak. tapi normal nggak sih kalau orang jarang minum tuh maksudnya Nggak normal kayak Mbak kita Putu. tuh nggak punya rasa haus tau nggak Kamu nggak normal? kayak minum Berarti kamu biasa aja. Itu Ya, siapa? soalnya tubuh kita itu kan 70%-nya itu berisi cairan. Cairan. Di dalam sel kita itu ada cairannya, di dalam darah itu ada cairannya. Jadi orang bilang kan 2 liter, minimal 2 liter sebenarnya itu kalau mau lebih spesifik dihitung dari berat badan kita aja. Oh 70%-nya Nanti gitu ya akan dok. kita bahas di segmen selanjutnya ya dokter ya. Kita menghitung Kebutuhan Harusnya cairan. berapa? minum kita dengan berat badan kita itu seperti apa gitu. Apakah aku sama Putu tuh normal gitu. Kamu nggak normal. kamu juga nggak normal Aku normal. Aku minum air putih. Kamu nggak normal. Kamu nggak minum air putih. Kita bakal balik lagi ada sobat Selai semuanya di segmen kita selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selai Show.
kamu ya? Benerin sepatu. Enggak, kamu kotor-kotor Benerin kamu. sepatu apa tadi ngelepas Itu kurang sepatu? air putih. Enggak lah. Kurang konsentrasi. Ternyata aku harus banyak makan besi. Bukan gitu. Bukan, debus dong kamu. Kalau kamu kurang makan besi, kamu datang aja ke Priok sana. Ketemu sama orang-orang di sana. Iya, ternyata ini ya, maksudnya kita kekurangan cairan atau enggak itu paling gampang bisa dilihat dari bawah mata ini, dokter. Enggak ya? Koreksi ya, koreksi. Oh, astagfirullah salah. Kalau ini, kalau kita ngeceknya itu di kelopak mata bagian bawah yang dalam, itu pucet atau enggaknya. Kalau pucet itu salah satu tanda anemia. Anemia itu kurang sel darah merah. Itu salah satu penyebabnya itu kurang suplementasi besi gitu anemia. Salah beda sama air, cairan. Beda lagi kalau Tapi dokter kan maksudnya saya sering makan sayuran Sayur. hijau yang direbus. Kok masih kurang ya? karena zat besi itu ada dari sayur, tapi ada juga dari selain sayur gitu. Contohnya dokter? Contohnya daging merah. Oh. Daging merah ya. Daging merah. Daging merah, Steak kemudian gitu ya? kacang-kacangan. Kalau Soalnya susah deh. iya, soalnya dia bisanya makan daging kurban aja setahun sekali, Dok. Kayak kan steak kayak gitu kan. Steak ya kan nggak harus apa biasanya daging itu yang bikin mahal kan bukan dagingnya tapi olahannya. Contoh kayak steak itu sebenarnya mahal kan steaknya. 800.000 dokter Yang kemarin mahal beli, chefnya. Warung MOM itu Oh. 800.000. Nggak usah sebut Ada. Premium di situ 800.000. Aku kaget deh. Jadi kalau Sarah sih kan yang penting kan dagingnya itu bisa kita makan, Ya. nggak harus olahannya yang mahal gitu. Misalkan kita beli daging giling aja mentah, tapi nggak usah ribet-ribet nih. Misalkan di dadar pakai telur, buat toppingnya telur, digoreng bersama telur itu kan sudah bisa. Gitu. Oh, jadi campuran itu enggak apa-apa. Semur ya kan, banyak kondesnya, dagingnya sak curi enggak apa-apa. Rawon kondesnya yang banyak, dagingnya Tapi enak dikit. rawon kondes itu enak loh. Terus wis diinget sampai Serius, telung dino. enak. Aku suka sekali. Itu Waktu senengan emakku ibuku. masih sehat banget. Kalau bikin rawon belinya daging cuma seperempat dokter. Kondesnya Kondesnya bos, jadi sak panci bok gini, tak belum gitu. Jadi sekeluarga semua bisa makan. Dagingnya cuma buat bau-bau rasa. kaldu, setidaknya dapat kaldu. Iya benar. Tapi dokter melihat contoh anak-anak muda sekarang kan yang begadang terus bangun Kena angin malam. kena angin malam, belum maaf mungkin merokok atau nge-vape, terus minumnya juga kadang Bermabuk-mabuk. ya gara-gara Perjalanan. itu. Perjalanan kapal, mabuk laut maksudnya. Dokter sendiri contoh seandainya ada pasien seperti itu menjelaskan agar mereka sedikit aware gitu bahwasanya kan hal-hal seperti itu juga kalau keseringan kan tidak baik Betul. jangka panjangnya. Betul. Itu cara dokter menjelaskan seperti apa? Biasanya mereka itu kan belum sadar atau belum mengambil tindakan ketika itu belum ada efek negatifnya ke tubuh Iya, gitu. Jadi bukannya menakut-nakuti ya, tapi kita lebih memberikan edukasi itu langsung ke efek sampingnya gitu. Jadi bukan sekedar nggak usah itu gini nanti gini. Kalau saya misalkan rokok nih atau vape, langsung saya tunjukin jurnal. Atau langsung saya tunjukin efek sampingnya itu tapi dalam bentuk foto. Karena kalau sekedar ucapan itu angin lalu gitu Mas Aryo. Jadi itu salah satunya. Terus jurnal itu juga ini sih karena anak muda itu sekarang sebenarnya pinter ya. Cuman mereka itu nggak percaya gitu, belum mengalami aja gitu karena mungkin secara umur juga masih sangat muda sekali. ya, jadi belum ada efeknya. Ibarat ngerokok tuh mungkin masih 5 tahun, 10 tahun belum muncul efeknya ini. Jadi kalau secara jurnal kan jelas tuh, biasanya sih yang efek itu. Jadi kalau kita nunjukin, kalau saya ya ke pasien saya yang masih muda, tentang merokok atau tentang vape itu kalau saya tunjukin jurnal itu mereka baca dengan cermat. Oh berarti, jadi mereka tuh ada rasa penghargaan juga. Oh berarti saya dianggap pinter juga oleh dokternya karena saya disodorin jurnal nih. Jurnalnya bahasa Inggris Mas Aryo. Nanti kita share ya. Boleh. Jadi dia memahami itu. Oh katanya vape itu lebih aman dibandingkan rokok kan banyaknya seperti itu. Padahal secara jurnal itu sama aja. Bahkan lebih ini. Beberapa jurnal bilang lebih berbahaya daripada rokok juga. Tidak membenarkan merokok. Gitu Tidak ya, membenarkan dokter ya. merokok, Tapi tidak kalau- membenarkan vape juga Tapi gitu. kalau membandingkan, Membandingkan. itu menurut data itu vape lebih Sama. Betul, berbahaya. betul. Karena katanya
uapnya lebih basah gitu ya Mas? Uapnya lebih basah dan misalkan ini kalau rokok kan hanya asap dari tembakau Yang sama ya sama hasil pembakaran tembakaunya itu. Kalau vape ini ada kimianya. Iya Jadi sih. campuran larutan-larutannya itu juga ini. Ya mungkin harapannya dengan adanya dokter di sini katakanlah tidak hanya remaja tapi semuanya juga bisa belajar dan lebih aware gitu ya dokter dengan kesehatannya ya. Mudah-mudahan. Karena memang serius dari saya pribadi sehat itu mahal, Iya. sangat mahal. Kesehatan apapun itu sangat mahal. Kalau kita sudah kecentok, kita berobat. Masalahnya cuma satu ya, orang sakit itu masalahnya cuma satu Betul, jadinya. pengen sembuh. Pengen sembuh itu Pengen aja sembuh, jadinya. pengen normal lagi gitu ya dokter ya. Nah balik lagi ke pembahasan kita dokter. Kan di Museum Tubuh di Bagong itu kan mulai ini ya, di Bagong? mulai atas. Kan ada Yang Jackson laki sekarang. dong, bakang gitu loh. Di Dari Bagong. atas ini kan kepala, otak, Betul, itu kan betul. sekarang ada tuh dokter. Ada, ya. ada, Nah, ada. dari pihak Bagong sendiri apakah memang ada edukasi ke setiap pengunjung yang datang dokter bahwasanya Ada. ini loh dalamnya kepala, Betul. dalamnya apa, otak gitu. Jadi kalau kita berkunjung ke Museum Tubuh itu kan kita seolah-olah memang menjelajahi tubuhnya Bagong gitu ya. Jadi masuk itu entrance-nya itu mulai dari mulutnya Bagong, kemudian zona pertama itu kita masuk ke ruangan gigi, seolah-olah kita masuk ke dalam mulutnya Mulut Bagong. dulu. Betul. Jadi pertama itu ke zona gigi, di sana ada replika gigi, susunan berserta susunan giginya, ada penyakitnya di sana, itu yang diperbesar. Jadi semua ruangan di sana itu organ-organnya sudah diperbesar. Habis ke mulut, kita ke telinga gitu. Di telinga juga seolah-olah kita masuk ke dalam telinga. Ada gendang telinganya, ada tulang-tulang di telinga gitu. Memang sengaja kita perbesar supaya orang belajar itu lebih detail, lebih jelas gitu. Ibarat kalau jantung nih, jantung kan sekepalan tangan kita ya, sekepalan tangan dewasa. Jantung kan segini. Kalau kita pajang memang ukuran segini kan susah nih gitu. Ini aja modelnya saya bawa Lebih ini besar ya berarti dok ya? lebih besar. Ini modelnya sekitar 3 sampai 4 kali lipat jantung asli manusia. Tapi ini memang dibuat semirip aslinya. Kalau di Museum Tubuh ada 1000 kali lipatnya lagi. Oke. Jadi katakanlah replikanya besar. poin-poin detailnya kita akan tahu. Tahu dan lebih mudah membayangkan gitu Mas Aryo kalau besar gitu kan. Kita ke mulut dulu sih dokter ya, aku penasaran. Kan banyak kasus di TikTok yang sekarang lagi saya lihat itu kayak orang tumbuh gigi susu padahal sudah umurnya sudah Umur sekian gitu. tua, 40, 50 gitu. Apakah gigi bungsu ya namanya? Gigi bungsu. Gigi bungsu. Apakah memang gigi bungsu itu keluarnya di umur-umur yang katakanlah sudah sangat dewasa sekali? Betul. Iya. Betul. Itu kalau bahasa medis molar 3 ya biasanya molar 3 itu geraham paling belakang Apa itu sendiri. kelainan dokter? Enggak, kan Oh, itu gimana ya? memang munculnya itu di atas 17 tahun munculnya. Tapi enggak ada batasan sampai umur berapa dia muncul. Nah, sayangnya kalau dia terlalu lama munculnya, kalau mungkin umur 17 kan susunan giginya yang misalnya yang bawah ya, yang paling sering kan yang bawah. Susunan giginya masih bagus, misalkan belum kena trauma. Trauma itu misalkan kayak paksaan dari kita habis ngunyah sesuatu yang keras sehingga gigi itu bergeser susunannya gitu. Kalau umur 17 itu dia udah muncul, ya muncul dia bagus. Cuman kalau munculnya itu terlambat, Miring. katakan, nah, ya betul miring. Jadi kayak dia nggak punya celah untuk miring. Jadi biasanya itu impact itu namanya munculnya nggak ke atas, jadi giginya itu gini. Iya. Nah kalau itu harus diambil, karena kalau nggak diambil kayak tubuh itu menilai itu sebagai benda asing. Iya. Gitu. Makanya harus sakit banget itu. Apalagi daerah sini itu kan katanya syaraf ya dokter, banyak syarafnya ya. Semuanya saraf, Mas Aryo. Semua di gigi kita itu ada saraf dan saraf, kemudian pembuluh darah di gigi itu semuanya langsung ke jantung gitu. Jadi deket kan? Iya. Jadi memang langsung dari gigi langsung dia masuk ke jantung gitu. Makanya kalau infeksi gigi ini hati-hati. Iya. Karena kalau sakit gigi atau giginya berlubang sebelum menjadi serius langsung dibawa ke dokter gigi aja gitu supaya dapat penanganan. Iya. Terus dari mulut ke telinga nih dokter, kan katanya tadi ada gendang. Telinga, betul. Gendang Berarti telinga. ada sound horeg di sini ya, di telinga kita itu ada sound horeg gitu ya. Ada dancernya nggak sih? Ada kang kendang di situ. Itu di Museum Tubuh ya, di Museum Tubuh itu apakah memang ada replikanya gendang telinga bentuknya seperti Betul, apa? Apakah memang kayak betul. gendang gitu ya dokter? Ada kayak gendang, memang Iya, kayak memang gendang, iya. Jadi telinga, mulai dari telinga, kan telinga itu ada 3 bagian ya, telinga luar, telinga tengah, sama telinga
dalam. Ya, itu ada semua. Jadi ya seolah-olah kita masuk melalui daun telinga gitu. Kemudian terus di sana juga edukasinya disesuaikan sama umurnya. Tiap zona itu kan ada edukatornya. Misalkan yang datang Mas Aryo nih, nggak mungkin lah, halo selamat pagi, kan nggak mungkin seperti itu ya. Tapi dia suka dimong kayak gitu. Suka gitu ya malah. Dia Jadi udah capek edukasinya mendengar. disesuaikan dengan usia pengunjung yang masuk ke zona tersebut gitu. Mungkin kalau anak-anak lebih ke cara membersihkan telinga yang benar, nggak boleh pakai cotton bud gitu, seperti Kadang itu. ada yang pakai peniti loh dok sampean itu. Anu ya, oh zaman dulu jepit rambut itu Iya, jadi cari yang tajam, yang runcing Nah itu gitu. nggak boleh. Oh. Bagian dalam kan lumayan. Bahaya. Nah, nanti kita juga bakalan tanya mungkin ya gimana caranya kita sebagai orang awam yang bisa nggak sih kita bersihin telinga sendiri atau memang kita harus ke THT langsung gitu. Dan kemana-mana tetap di Selai Show. Pernah kepikiran gak sih kayak apa isi tubuh kita kalau dilihat lebih dekat? Selamat datang di The Bagong Adventure Museum Tubuh. Jelajahi 22 zona interaktif yang bikin belajar tubuh jadi lebih seru. Dari jantung berdetak hingga otak yang penuh misteri. Di sini kamu juga bisa periksa kesehatanmu mulai dari analisa rambut, kulit wajah, golongan darah sampai medical check-up. Fun fact, Museum Tubuh telah mencetak rekor muri sebagai museum dengan koleksi replika organ tubuh manusia terbesar di Indonesia. Gak cuma itu, di zona aktivitas kamu bisa belajar sambil bermain. Liburan jadi lebih menyenangkan dan edukatif. Yuk jelajahi tubuhmu di The Bagong Adventure Museum Tubuh. Tentunya masih sama Dokter Mega dan pastinya kita masih membahas kesehatan tentang anak muda dan tentang permasalahan yang ada, bukan permasalahan sih ya. Sesuatu hal yang ada di museum Tubuh. Tapi dok, ini maksudnya biasanya kalau kita ngomongin tentang kesehatan, pembahasan utamanya adalah anak muda sekarang jarang banget nih untuk memperhatikan kesehatan. Padahal kita juga kadang lupa nih sama orang-orang yang sudah usianya sudah sepuh gitu ya. Itu kan juga perlu untuk maksudnya di usia tua itu apa yang harus dilakukan supaya tetap sehat, supaya tidak mudah sakit karena fungsinya semuanya menurun kayak gitu juga. Apakah di Museum Tubuh itu juga fokusnya tidak hanya anak-anak dan anak muda, melainkan orang yang sepuh itu juga ada edukasinya. Bisa. Jadi di Museum Tubuh ini memang segala sesuatunya atau informasi yang kita sampaikan di sana itu bisa dipahami oleh semua usia. Dari PAUD, mungkin sebelum PAUD asal dia sudah bisa mengerti ucapan orang itu sudah bisa. Sampai lanjut usia itu bisa. Tapi nanti itu ada segmen-segmennya sendiri Mbak Nisrinya. Contohnya adalah misalkan di pos pemeriksaan. Kita kan ada namanya medical corner check up ya. Itu baru di situ di sendiri-sendirikan. Misalkan mata ini valid untuk anak usia di atas 7 tahun sampai dengan dewasa gitu ya. Nanti kalau yang lansia mungkin lebih kita sarankan ke pemeriksaannya yang deteksi osteoporosis gitu, deteksi tulang. Memang pemeriksaan itu untuk 40 tahun ke atas gitu. Jadi kalau edukasinya di masing-masing zona juga seperti itu. Jadi masing-masing edukatornya juga menjelaskan informasi juga bisa bertanya juga gitu. Jadi ya menyesuaikan sebenarnya. Nanti bisa luas ya dokter Bisa ya. luas banget. Jadi katakanlah mungkin untuk adik-adik atau semuanya yang ingin bercita-cita menjadi dokter apapun, main-main ke Museum Tubuh sana. Iya. Belajar dulu ya awalnya ya dokter ya, mulai memperhatikan
bagian-bagian strukturnya, Apalagi kan benar. hidung nih, nah cuaca dingin kayak gini kan di hidung itu kan ada bulu dokter ya. Apakah memang boleh bulu itu dicabuti dokter? Ini kan Ada ya yang nyambut bulu hidung ya? Itu saya pernah dapat pertanyaan dari pengunjung yang cukup unik ya. Oh iya. Gimana terjadinya upil kayak Oh gitu. iya benar, Ini nyambung kotoran. pertanyaannya ini sebenarnya fungsi bulu hidung itu sendiri adalah memfilter udara. Kotorannya sih lebih Iya. kotoran dan bulu hidung itu di dalam hidung itu dibantu oleh lendir hidung. Jadi kulit bagian dalam hidung kita itu disebut dengan mukosa. Mukosa itu salah satu fungsinya menghasilkan lendir ini tadi. Jadi dia yang nangkepin misalkan virus, bakteri yang kita hirup lewat udara itu tadi nyangkut di situ gitu. Oh, itu memang lendir Ada alami. fungsinya, betul. Memang lendir pasti ada alami. lendirnya. Tidak selalu kita pilek. Kalau berlebihan baru disebut dengan pilek begitu. Jadi kalau maaf ya dokter, aku setiap pagi atau kena dingin kan aku nggak bisa kena dingin dokter ya. Itu pilek pilek bentar gitu itu normal berarti ya. Maksudnya dari tubuh melawan gitu kak. sebenarnya salah satu fungsinya selain memfilter kotoran, itu salah satunya ya memfilter udara. Jadi kalau yang terlalu dingin itu biar sampai paru, biar suhunya disesuaikan. Jadi nggak terlalu dingin. Fungsinya di hidung itu gitu. Makanya hidung itu kan berkelok-kelok ya. Jadi nanti kalau ke museum tubuh deh, Mas Aryo kapan-kapan Tadi kan di ya. VT kan sempat kita lihat yang berkelok-kelok. Oh iya gitu betul, ya. jadi masuk dalam hidung kan nanti lewat kongka namanya, jadi berkelok-kelok itu tujuannya itu untuk menghangatkan udara. Tapi kalau terkait itu sensitif terhadap dingin, normalnya kita kena dingin itu tidak boleh pilek mas, kalau normal. Gitu. Kalau memang pilek atau bersin-bersin setiap dingin itu namanya hipersensitif. Jadi memang sensitif, jadi alergi betul alergi dingin atau kita sebutnya hipersensitif. Sama kayak Berarti gatel. gatel. Berarti kalau minum es jangan kebanyakan es nanti pilek itu bener apa salah dok? Nah itu beda lagi tuh. Oh beda lagi. Kalau es itu kalau saya edukasinya lebih ke gini, es itu yang berbahaya yang kita nggak tahu bahan utama dari esnya itu. Oh iya pembuatannya. Jadi misalkan orang tua nih ada anaknya kan nanya, dok boleh nggak anak saya minum es? Boleh bu. Tapi yang bermerek ya, jadi misalkan pabrikan itu kan kita jelas tahu bahwa itu krim, susu gitu ya. Terus, nah yang kita waspadai adalah es yang es batu yang mungkin nggak mateng atau apa gitu. Justru Sebenarnya kandungan dari airnya. kandungan dari bahan esnya. Oh jadi akhirnya emak-emak pada es terus. oh es terus berarti enggak ya dokter ya maksudnya pilek itu enggak mesti karena es. Tidak mesti sama es. Kalau batuk itu mungkin ya karena itu ya, mungkin airnya nggak Bagus. higienis. Betul, betul lebih ke itunya daripada suhunya yang menyebabkan batuk sebenarnya lebih ke substansi yang dimakannya itu tadi. Mungkin esnya terlalu manis kah atau ya itu tadi mungkin ada pengawetnya gitu atau mungkin pewarnanya berlebihan. Nah, seperti itu. Tapi aku sering Mungkin juga nggak kalau itu sinus. Sinus beda lagi dok. jadi gini, sinus itu sebenarnya bukan penyakit. Penyakitnya namanya sinusitis. Sinus itu adalah bagian dari rongga hidung, rongga tulang yang ada di sini. Jadi di kanan kirinya, di tulang pipi, kanan kirinya hidung, sama di sini ada sinus. Gitu. Nah, kalau orang sinusitis biasanya itu dipakai nunduk, itu sakit. Ini Sakit itu bukan di hidung ya? Bukan, di sini. Biasanya lebih apa ya, cenut-cenut gitu. Tapi kalau yang mampet satu gitu dok, misalnya Tiba-tiba mampet padahal nggak pilek. misalnya yang lancar cuma yang kiri aja, yang kanan memang ya nggak sebanyak yang kiri gitu. Misalkan itu apa terus-menerus ya, maksudnya selalu mampet di bagian kiri aja, itu bisa jadi polip. Polip itu beda. polip. Jadi mukosanya itu kayak kalau dilihat ya, misalkan kamera dimasukkan ke dalam pemeriksaan hidung, itu ada benjolan kayak dagingnya. Gitu. Itu namanya polip. Polip itu ya memang harus diambil kayak amandel gitu, dia membesarnya satu sisi. Cuman kalau kadang ada, kadang enggak, bisa jadi memang pilek. Gitu. Kalau polip itu kan jarang bisa mengecil ya. Memang sepanjang tahun ya, maksudnya sejak itu muncul ya nggak bisa membaik ininya. Jadi harus operasi kalau memang ada polip ya. Nah, dokter kita bahas masalah yang cairan tadi. Dokter kan belum sempat dokter jawab ya, yang kebutuhan kita cairan per orang kan beda-beda. Bisa dilihat Itu kan dari berat badan kita masing-masing. Dari Miss Rina dulu mungkin berat Aku badannya berapa? 13 kilo dok. 13 kilo. 13 Jadi kilo. simpelnya gini, tiap kilo dikalikan dengan 30 sampai 40 mililiter. Setiap Jadi misalkan tiap kilo
dikalikan 30 sampai 40 mililiter. Ambil yang Coba aku ya. 40. Ambil yang Berat 40. 65 ya? Iya, berarti 65 dikalikan 40 mili. 40 mili. Dikali 40, 2.600. Nah, itu kebutuhannya. Berarti 2,6 liter. 2,6 liter. Ini paling banyak loh kamu, 2,6 liter loh kamu. Aku 55. Kalikan 30 aja deh. Nanti kalau 40 kan 1650. nah itu sampai dengan 1,6. 40 mililiter. Jadi ibaratnya gini, setiap 1 kilo dari tubuh kita itu membutuhkan 40 mili untuk mengisi selnya, mengisi pembuluh darahnya gitu. Dan kalau 1650 mili itu berapa liter ya dokter? 1,6. 1,6. Jadi 1,6 satu liter. aqua yang satu air mineral yang besar itulah sekitar itu kan 1,5 liter. Gitu. Oke. Itu harus habis dalam Iya, 1 iya, hari. iya. Ya, aku mulailah. Itu maksudnya kalau kebutuhan air hangat atau air biasanya itu nggak ngaruh ya dok Nggak ya? ngaruh, nggak apa-apa. Ngaruh. Nah kalau misalnya putih aja gitu. Oh, oke. Kalau batuk itu dokter, kan tadi sempat ngomongin pilek, sekarang batuk. Nah, apakah batuk itu kan kering ya? Lagi batuk ya? Yang lagi batuk ada di sana dokter. Itu caper itu kalau yang itu tadi. Tiba-tiba batuk. Itu batuk itu karena kita kurang minum air putih sehingga tenggorokan ini kering atau kenapa? Nah, Atau virus, bakteri. Oh, jadi meskipun diminumin obat ya wis lek wae batuk gitu. waktunya sembuh gitu ya. Sembuh. Jadi ini kalau dalam bahasa medis namanya patofisiologi atau perjalanan penyakit gitu sehingga menimbulkan gejala. Nah sekarang yang diomongin adalah batuk. Bagaimana batuk itu bisa terjadi? Jadi batuk itu kan adanya peradangan di tenggorokan. Jadi tenggorokan itu kan panjang gini ya tenggorokan panjang. Nah itu kan mulai dari faring, laring namanya ya. Mungkin pernah dengar gitu ya. Pernah. Nah ada inflamasi atau peradangan di situ. Jadi mulai dari hidung kita itu ada namanya mukosa. Nah, sampai turun ke paru-paru itu mukosanya itu lapisan mukosanya itu fungsinya sama. Di sana ada fili atau rambut-rambut yang untuk nangkep kotoran-kotoran. filter udara ya, sama dia menghasilkan lendir. Nah, jadi kondisi biasa itu tetap ada lendirnya gitu. Sampai tenggorokan kita pun juga menghasilkan lendir sebenarnya. Nah, pada kondisi batuk, pada kondisi meradang itu kan berarti ada pembengkakan, ada kemerahan, kemudian kalau dipegang itu panas gitu kan ya, nyeri, Atau kadang ada nyerinya. nyeri, dokter, Ya, ya. itu berarti fungsinya juga meningkat, termasuk produksi lendir itu tadi meningkat gitu. Makanya ada yang batuk keluar riaknya. Nah, batuk kan biasanya produktif, kita sebutnya produktif ya, Pak. Riaknya jadi banyak atau slime-nya itu banyak gitu. Intinya ada peradangan di sana. Nah, peradangan ini bisa terjadi karena banyak hal. Infeksi pertama, infeksi itu bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit juga. Kemudian yang berikutnya mungkin terluka. Oke. Minum terlalu panas itu juga bisa terluka. Gitu. Oh iya ya. Atau mungkin ngomong terlalu banyak, pernah nggak? iya. Atau teriak-teriak. Suara habis. Nah, suara habis itu kan meradang. Meradangnya, kalau suara habis itu berarti meradangnya sampai merembet ke pita suara. Jadi dia nggak bisa bergetar lagi nih karena dia bengkak di situ, gitu. Itu sakit sekali, Itu dokter. gitu, ya. Nah, kalau kondisi batuk di awam itu kan pemahamannya, aku harus minum hangat, minum panas. Iya, benar. Nah, sebenarnya itu kurang tepat, Mbak Nisrina. Karena air hangat itu bisa bikin makin panas. Iya, makin meradang. Jadi kalau kita pas batuk, mungkin pas minum pertama kali itu enak, kayak lega. Tapi digaruk gitu setelah loh, Dok. itu langsung batuk lagi. Iya, jadi terbaik sih ya minumnya air suhu ruangan aja. Tapi tetap harus dibanyakin air putihnya Iya, atau betul. Itu kan kayak mekanisme flushing gitu ya, kayak apa menggelontorkan atau membilas lah gitu. Tapi wah ilmu baru guys. Ya, biasanya kan kalau air hangat. minum hangat. Tapi emang lega kayak digaruk kan rasanya ini kalau minum air hangat. Jadi itu. lega, biasanya leganya di awal aja gitu. Karena Enggak, aku ngetawain yang di dalam bolak-balik batuk gitu loh. satu. Jadi jangankan ini ya, maksudnya sel-sel kita kalau benda kena panas itu kan memuai ya. Iya, Jadi betul. mirip-mirip lah dengan pembuluh darah yang ada di tenggorokan di seluruh tubuh itu kalau kena panas ya dia akan memuai, membesar gitu. Jadi peradangannya itu tidak selesai-selesai. Memang Oke. Benar kata Nisrina, kita dapat ilmu banyak dan ilmu baru lagi. Tunggu, berarti kalau kayak luka, apa memar, dikasih
kompres es. Hangat itu berarti malah salah ya? Itu kalau memar beda lagi nih. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dokter ya. Kita break sejenak Kayaknya sobat kita selai sebulan semuanya. harus sekali ketemu sama dokter Mega. Kita break Banyak sejenak soalnya. nanti di segmen yang keempat atau terakhir kita bakal ngobrolin masalah pertanyaan Putu tadi yang kalau memar itu dikompres sama air hangat boleh apa tidak gitu ya. Jadi untuk sobat selai semuanya yang penasaran jangan kemana-mana. Setelah ini kita bakal balik lagi tetap di Selai Show. Nah ngobrol sama dokter itu enak sekali ya Putu Nisrina ya. Karena kita banyak dapat ilmu dan ternyata dokter Mega ini kalau diajak ngobrol bukan yang seperti antara pasien sama dokter. Tapi lebih ke temen gitu. Jadi kita bisa lebih paham pemahaman dari apa yang dipaparkan sama dokter Mega. Iya, kadang kan ada dokter yang ngomongnya tuh pulit gitu loh dok. Kalau nggak ditanya nggak ngomong wes gitu. Kalau sama dokter Mega enak ya, sudah dijelasin Kita dari sering awal. ngobrol berarti. Ya semoga. Dokter menjawab pertanyaan dari Putu tadi. Kaki memar. Ini nih aku punya contohnya. Alhamdulillah aurat putu tutup. Itu kenapa Mbak Putri? Habis jatuh. Jatuh. Bohong. Lah iya, freestyle dari motor itu. Bukan, ini baru lagi olahraga dari sana. Serius? Iya, aku jatuh di jalan. Mungkin terantuk batu gitu Iya, mungkin ya. kena akar pohon. Jadi lebam itu, lebam atau memar itu terjadi adanya perdarahan tapi di dalam kulit. Jadi bukan perdarahan terbuka. Lah darah itu kalau keluar terus gumpal itu kan jadi gelap kan. Kalau di luar mungkin kita hitam gitu. Nah sama seperti ini. Jadi awal terbentur itu biasanya kayak cuman mungkin merah atau hijau-hijau gitu ya. Nanti lama-lama dia biru, menggelap hitam, terus baru berangsur-angsur pudar. Pecah, betul. Pembuluh darahnya pecah, tapi tidak sampai keluar. Penanganannya kayak gini dokter, seperti kata Putu tadi yang ditanyakan. Apakah boleh langsung dikompres, Dikompres. air hangat atau air dingin? Untuk penanganan awal, pada saat setelah terbentur, itu harus kompres es. Kompres es ini tujuannya untuk menyusutkan pembuluh darah yang ada di situ supaya tidak berlanjut darahnya Ini dokter ya. keluar. Jadi maaf ya aku lepas sepatu ya dokter. Ini nih kemarin aku jatuh, itu lumayan memar besar gitu. Sampai sekarang masih kayak gini dan ini masih sakit. Itu dokter. terbuka tapi. Terbuka. Oh, sampai tapi kelihatan tulangnya. Oke. Nah ini sama keluargaku langsung kompres. Nah aku gak ngerti aku kompres Kompres air hangat. hangat. Kok tambah semakin bengkak, iya. Kita siaran di itu yang aku gak bisa jalan itu kan. Bengkak dokter. Nah after itu ternyata si daging-dagingnya ini kan belum nutup dokter. Terus nutup. Nah sekarang kayak masih sampai sekarang masih sakit gitu dokter, itu kenapa? Tapi kayak keloid ya itu. Kayak ada keloidnya. Oh, jadi Berarti gitu? itu dalamnya kayak belum sembuh sempurna kalau memang masih ada nyerinya. Terus menghilangkan si keloid dan itunya gimana? Tunggu dokter? dulu biar sembuh dulu. Biar enggak ada nyerinya. Nanti bisa suntik keloid namanya. Di rumah sakit? Di saya bisa. Oh iya sakit berarti. Tapi cara nyembuhnya diapain? Dikompres air es. Nggak usah kalau udah seperti ini kan tidak terlalu meradang ya. Tapi mungkin masih ada luka kecil di dalamnya itu. Jadi di luar sudah kering, mungkin di dalamnya itu yang masih basah, masih sakit lah ya dokter Iya, ya. masih belum ditunggu sembuh aja, sempurna, nggak apa-apa. ditunggu aja. Nggak usah Dan nggak dikasih perlu salep. obat sih kalau sudah kering juga gitu. Enggak sih dokter, cuman kalau di luarnya Kegesek, kering, iya. kalau di dalamnya rasanya masih kayak sengkring. Kalau dipegang masih sakit kan? Masih sakit sengkring dokter. Sengkring itu apa ya? Iya. Tahu sengkring kan? Apa ya? Merinding. Dicubit sakit. Enggak, kalau dicubit kayak gini biasa, Iya, nyeri. Nisrina. Cuman kalau seandainya Kalau ditekan. itu sengkring. Apa ya sengkring itu ya? Anu celeki. Sengkring itu apa? Ya itulah pokoknya ya. Ya kayak gitu ya dokter ya. Nyeri, iya, betul, nyeri. Bukan cokot-cokot kan besar, ini kecil, masa cekit-cekit? Cekit. Kayak cokot-cokot besar, cekit berarti Kalau ya. besar pentol, kalau kecil apa? Cilo. Ya. Bos. Ngawur aja. Hampir aja mulutku ini. Balik lagi sama dokter Mega. Nah dokter Mega, pertanyaan sebelum kita break ini kan ada waktu 5 menit nih ya. Seandainya nih ada teman-teman semuanya yang merasakan katakanlah kayak entah itu
merasakan kayak dadaku sakit sebelah kanan, sebelah kiri atau apa-apa-apa, itu baiknya menurut dokter apakah kita googling atau langsung datang ke dokter? Karena rata-rata dokter, biasanya kalau kita googling tuh penyakit yang keluar tuh penyakit yang membahayakan. Yang bahaya gitu Akhirnya ya. jadi ketakutan sendiri gitu. Iya. Pusing, googling tumor. Nah, makanya kan. Biasanya sih kalau masalah itu sebenarnya googling itu nggak apa-apa, sekedar untuk pengetahuan. Tapi jangan saklek terhadap itu. Ibaratnya, oh ini pasti ini kan tidak. Jadi googling itu membantu mengumpulkan informasi. Nggak apa-apa sebenarnya cari informasi, bahkan kadang pun itu juga membantu dokter gitu. Jadi ketika pasien itu datang, dok aku sudah googling seperti ini, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Itu sebagai bahan diskusi. Cuman jangan panik duluan, yang bahaya kan gitu ya Mbak Puspa. Jadi pusing, waduh aku pusing gitu. Yang terbaik sih ya memang harus diperiksakan aja langsung. Kalau masalah yang lebih krusial, apalagi yang keluhannya lebih krusial ya, misalkan kayak nyeri dada itu kan bahaya. Apalagi nyeri dada sebelah kiri gitu, bukan sebelah kanan ya, karena jantung kita kan ke arah kiri. Dan nyeri dada karena jantung itu, karena serangan jantung itu ada khasnya, bukan hanya nyeri dada yang cenut-cenut gitu, bukan sekedar seperti itu. Tapi nyeri dada sebelah kiri mungkin bisa menjalar ke lengan dan seperti tertindih beban berat. Gitu. Jadi bukan nyeri seperti ditusuk-tusuk, bukan yang nyeri perih. Kayak parno ya dokter ini ya. Ya malah kayak pegel dan kayak berat nafas, kayak tertindih beban berat tuh gimana? Aku kayak parno ya dokter gitu tuh ya. Kalau misalkan pas Nah, ini muncul yang harus seperti itu. yang harus dibenerin otaknya dulu nggak sih Iya, dokter? ya kalau aku sih otaknya ya. Aku Soalnya dia nggak Iya. ada informasi. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kita parno itu nggak apa-apa. Jadi kita akan mencari, kita harus screening sampai membuktikan bahwa itu benar-benar bukan jantung. Lebih baik itu nggak apa-apa, parno itu sesuatu hal yang positif menurut saya, daripada orang gampangin, oh nggak apa-apa paling cuma capek, oh nggak apa-apa. Tahu-tahunya ternyata serangan jantung beneran, kan itu menakutkan juga. Minta Tuhan, minta sehat. Amin. Takut Jadi nggak sih? lebih baik itu kalau memang ada gejala seperti itu langsung aja ke UGD, karena itu kan termasuk emergensi juga ya. Jadi dibuktikan dengan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan yang ini memang memutuskan ya ini beneran jantung atau bukan gitu. Kalau bukan ya sudah, kan berarti ya sudah gitu, kita lega gitu. Ini ke psikolog lah, psikiater, ke psikolog gitu tuh. Jalan-jalan. Ya benar katanya Miss Rina tadi, yang sakit itu bukan tubuhku tapi isi otakku gitu, Ketakutan yang berlebihan. berlebihan parno itu tadi. Parno itu tetanggaku. Itu porno. Nah, dokter, ini pertanyaan terakhir dari aku ya. Dokter prakteknya di mana selain mungkin kalau di Museum Tubuh ini kan kayak dinas apa ya? Dinas siapa ya ngomonginnya ya? Kayak stay di situ ngasih edukasi, tapi yang benar-benar bisa konsultasi itu di mana dokter? Saya itu prakteknya di rumah saya, di Jalan Flamboyan Songgokerto. Memang dari awal saya buka prakteknya ini memang free untuk semuanya lah, untuk semua masyarakat gitu. Nggak apa-apa, saya memang pengen beramal aja dengan Luar itu. biasa dokter nabung akhirat. Luar biasa. Bukan sih, memang lebih gini, karena kan pekerjaan saya sekarang kan sebagai asisten operasional manajer Museum Tubuh, itu kan dalam seminggu itu ibaratnya kalau jam kerja memang sudah sibuk di Museum Tubuh gitu ya. Memang saya berkarya di sana, jadi tugas saya itu selain mengupgrade materi, saya juga kayak gini-gini tuh memahat, saya mahat sendiri. Jadi saya emang suka, oh iya kebetulan bukan yang ini, ada nanti kalau kayak gini tapi ya. saya kasih tahu ya. Memang saya suka berkayar seperti itu, tapi yang tidak jauh dari ilmu dasar saya gitu. Nah untuk prakteknya nih, maksudnya yang pengobatan atau penulisan resep ya sudah, maksudnya itu memang di luar jam kerja. Kalau memang konsultasi monggo bisa WA, nanti bisa saya resepkan atau langsung datang ke rumah silahkan. Tapi ya itu karena kesibukan saya utamanya itu di Museum Tubuh, jadi WA dulu supaya nanti nggak kecewa, misalkan kadung ke rumah nggak ketemu gitu Mbak Nisrinya, ya silahkan datang ke rumah. Tapi aktif di sosmed juga nggak sih dok? Kayak misalnya dokter nanti seminggu sekali nge-live gitu, open obrolan sama... Saya itu senang berbagi intinya Mbak Nisrina, cuman kalau untuk meng-arrange itu, saya nggak ada tenaga gitu. Jadi maksudnya mempersiapkan kalau live itu ya dengan senang hati sih kalau saya berbagi informasi. Cuman yang ngaturkan itu tim
live-nya itu Ya, Iya, kita, itu bisa. kita sih berharap ya, maksudnya Dokter Mega datang ke sini bisa memberikan kita banyak ilmu, banyak pengetahuan dan membuka mata kita bahwasanya yaitu tadi sehat itu mahal ya dokter, dan sehat itu berkat yang sangat luar biasa gitu kan ya. Dan pastinya juga mungkin untuk sobat selai semuanya yang ingin belajar masalah apa sih yang ada dalam tubuh kita, khususnya dalam kepala kita, langsung aja datang ke Museum Tubuh Bagong yang ada di Jawa Timur Park 1. Jati Park 1, depannya Jati Park 1 ya. Bisa datang ke sana karena bisa belajar secara langsung dan pastinya bisa ketemu sama dokter, bisa tanya-tanya dokter di sana ya. Betul ya? Betul. Oke, seru banget. Mungkin ada statement terakhir nih. Ayo, let's go kita belajar ya di sana ya. Pakai akses dokter, anjay. Terakhir dari dokter Statement Mega. apa yang mau disampaikan kepada sobat selain semuanya, silakan. Mungkin pesan dari saya, kalau pesan secara umum ya Mbak Nisrina ya, kalau pesan secara umum ya kembali lagi sehat itu mahal. Jadi sebelum kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap tubuh kita, setidaknya kita harus belajar dulu bagaimana tubuh kita bekerja atau apa yang ada di tubuh kita itu kita harus tahu secara detail sehingga kita bisa tahu untuk mengambil keputusan bahwa apa yang harus saya makan, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi ketika kita memutuskan atau memikirkan sesuatu itu kan harus mengerti dulu, memahami dulu gitu. Dan belajar itu bisa dari mana aja ya. Betul. Gitu. Terus yang kedua, manfaatkan media sosial itu sebaik mungkin. Yes. Internet itu sebaik mungkin, tapi tolong jangan terlalu mempercayai fakta-fakta yang hoax gitu ya. Maksudnya kita harus pandai-pandai menyaring informasi karena banyak mitos yang beredar itu malah dilakukan. Malah yang sesuai fakta itu yang diabaikan. Gitu. Ya, jadi kita sebagai anak muda yang berpendidikan, kita harus bisa memfilter itu. Oke. Siap, dokter. Intinya sih satu ya dokter ya. Apa yang kita tahu jangan tiba-tiba langsung didiagnosis sendiri, datang ke yang profesional, periksa yang benar. Jadi kita tahu kalau sakitnya flu berarti obatnya juga harus obat yang khusus flu, bukan obat yang batuk atau obat nyeri gitu ya dokter ya. Kalau bingung WA saya aja. Benar, karena rata-rata nih sobat selai semuanya Dalam. takutnya kan kita self diagnosis, Diagnosis terus salah. nah makanya kan itu bahaya sekali. Tentunya di sini kita mencoba terima kasih sama dokter Mega. Terima kasih Tania. Terima kasih. Datang lagi ya dokter ya. Insya Allah. Next datang lagi. Nah ini yang aku capek. Di sini tuh sudah memproduksi tapi keluarnya susah gitu loh. Nah datang lagi ya dokter ya. Insya Allah dengan senang hati. Ngobrol-ngobrol yang lain, pembahasan yang lain. Aku ingin membahas tentang kesehatan reproduksi. Oh menarik itu. Boleh kan, itu kan kesehatan. Gak apa-apa. Anakku sudah kelas ini 4 masalahnya. Anakku kelas berapa? 1. Nah kita harus memberikan edukasi sama anak-anak. Belum dia Masih belum cari punya yang anak. bikin. Punya anak. Maksudnya membuat aku semangat untuk mengurus. Pastinya kita mencoba terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di minggu depan. Ya minggu depan. Dia habis ini ulang tahun, kita rayainnya episode yang tanggal 4 itu aja lah ya. Iya. Dokter, thank you.